Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Izdian. Kali ini kita akan membahas tentang teknik supermemori kata, ya, bagaimana menghafal kata dengan cepat dan juga hafalan itu bertahan lama sehingga Anda bisa menggunakannya saat ujian. Nah, seperti telah saya bahas di video sebelumnya bahwa menghafal itu memang ada kunci-kuncinya. Ya, saya sudah bahas bahwa ada tujuh kunci ya untuk membangkitkan kemampuan menghafal Anda yang luar biasa. Jadi semua kita memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa. Anda juga punya dan ada 7 prinsip yang dapat Anda gunakan. Ya, mohon maaf ini ada backsound ya. Selingan. Oke. Nah, setelah Anda pelajari video sebelumnya tentang 7 prinsip supermemori, maka kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengaplikasikan supermemori untuk menghafal kata. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana membangkitkan supermemori untuk menghafal angka. Nah, kali ini kita membahas kata dulu. Karena memang hampir semua informasi penting dalam pelajaran kita, hal-hal yang ingin kita hafalkan itu biasanya berbentuk kata. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini saya akan jelaskan sebuah teori atau teknik simpel yaitu tentang sistem memori. Jadi bagaimana menghubungkan memori di masa lalu Anda dengan informasi baru yang Anda akan pelajari. Nah, jadi ini langkahnya simpel sekali ya. Pertama adalah visualisasikan, yang kedua hubungkan. Nah, Anda bisa lihat di dalam slide ya. Oke, contoh sederhana, Anda di dalam slide Anda sudah melihat ada beberapa kata ya. Yang kata-kata ini adalah kata-kata yang mudah divisualisasikan, jadi bukan kata-kata abstrak. Anda bisa baca kemudian Anda bayangkan. Ya, yang pertama ada telur, kemudian daging sapi, kemudian sendok dan garpu, kemudian celana dalam, ada parfum, pisang, kacamata, jus jeruk, sabun, sikat gigi, cat tembok, dan kancing baju. Nah, ini ada 12 kata yang susunannya tidak teratur, klasifikasinya tidak teratur, kategorinya tidak teratur. Anda akan saya ajak untuk mencoba menghafal. Ya, memang menghafal membosankan ya. Mungkin ini adalah bagian paling membosankan dari video-video saya. Tapi kalau Anda sabar ya, itu nanti enak ya. Ujian itu terasa menyenangkan kalau Anda sudah hafal. Oke. Nah, mari kita ingat-ingat lagi. Nah, gimana caranya? Nah, ya, caranya adalah Anda membuat cerita ya. Anda membuat cerita yang bisa menghubungkan 12 komponen ini. Gimana misalnya? Ya, misalnya saya membuat cerita bahwa ada seorang ibu ya. Seorang ibu pergi ke supermarket. Nah, kemudian dia membeli telur. Pertama dia membeli telur. Kemudian dia pergi ke bagian daging. Dia membeli daging sapi. Kemudian dia juga ingat bahwa di rumahnya tidak ada sendok dan garpu, maka dia pun ke bagian penjualan garpu dan sendok. Kemudian dia membeli garpu dan sendok. Kemudian dia berpikir lagi, apalagi yang kurang. Ternyata dia ingat bahwa celana dalamnya sudah bolong ya, karena dimakan tikus. Maka dia pun membeli celana dalam. Nah, dia pergi ke bagian celana dalam di supermarket. Dia membeli celana dalam. Selanjutnya, dia juga ingat bahwa dia sudah tidak punya parfum. Dia butuh parfum karena minggu depan ada acara kondangan ya.
Ada yang mau nikahan, dia butuh parfum biar wangi, tidak mengganggu orang lain ya baunya, bau badannya, maka dia membeli parfum. Nah, selanjutnya dia juga ingat bahwa dia punya bayi di rumah ya, butuh cemilan, maka dia pun membeli pisang, buah-buahannya pisang. Selesai dari situ, kemudian dia keluar dari supermarket, dia pergi ke toko kacamata di sebelahnya. Nah, di sana dia membeli kacamata. Nah, selesai dari toko kacamata, dia keluar, kemudian dia haus, maka dia mampir ke tukang jus. Nah, di situ dia minum jus jeruk. Nah, kemudian dia pun jalan pulang ke rumah, tetapi dia lupa kalau dia lupa membeli peralatan mandi. Maka dia pun mampir ke toko untuk membeli sabun dan juga sikat gigi. Di perjalanan dia juga ingat bahwa dia ingin mengecat temboknya yang sudah mulai kotor karena dicoret-coret oleh anaknya. Maka dia pun mampir ke material untuk membeli cat tembok. Nah, terakhir sebelum dia sampai rumah, dia mampir ke tukang jahit ya, karena dia bajunya kancingnya ada yang copot, maka dia menjahit kancing baju. Nah, begitulah kurang lebih teknik pertama ini, yaitu dengan merangkai kata-kata yang ingin kita hafal menjadi sebuah cerita. Mari kita coba review lagi ya. Apakah kita sudah hafal? Menurut Adamko seharusnya kita mengulang sampai 3 kali ya. Jadi cerita itu diulang dulu sampai 3 kali. Mari kita ulang dulu ya. Pertama tadi orang itu pergi ke supermarket, kemudian membeli telur, kemudian membeli daging. Kemudian dia merasa belum punya sendok, maka dia membeli sendok. Kemudian dia merasa juga bahwa dia butuh celana dalam karena celana dalamnya bolong, maka dia membeli celana dalam. Nah, kemudian setelah dia membeli celana dalam, oh iya, dia membeli parfum ya supaya wangi. Celana dalam baru, parfum baru. Nah, setelah parfum beres, dia beli makanan lagi yaitu pisang buat anaknya ya. Masih di supermarket beli pisang. Ya, setelah pisang udah selesai, dia keluar pergi ke toko kacamata. Keluar dari toko kacamata, dia membeli jus jeruk di tukang jus. Nah, selesai beli jus, dia kemudian mampir ke toko ya. Karena dia lupa membeli sabun dan sikat gigi. Nah, selanjutnya dia ke tukang material membeli cat. Nah, selanjutnya lagi dia ke tukang jahit ya, menjahit kancing bajunya. Nah, ulang lagi ya. Pertama membeli telur kan, kemudian dia membeli daging ya, kemudian dia membeli sendok dan garpu, kemudian dia membeli celana dalam baru, kemudian dia membeli celana dalam parfum ya. Kemudian dia keluar membeli kacamata, kemudian dia ke tukang jus meminum jus jeruk, kemudian dia keluar lagi membeli yang kurang yaitu membeli sikat gigi dan sabun ya, kemudian dia jalan lagi membeli cat tembok dan membeli kancing baju. Ya, ada yang kurang atau tidak ya? Itu ada 12 ya. Ya, mari kita review lagi. Nah, pertama yaitu telur, 1 telur, yang kedua daging sapi, yang ketiga sendok garpu. Ya, betul. Yang keempat celana dalam, yang kelima parfum, yang keenam kacamata, yang ketujuh jus jeruk, yang kedelapan sikat gigi, yang ke-9 sabun, yang ke-10 cat tembok,
Yang ke-11 kancing baju. Oh, ada yang kelewat satu yaitu pisang ya. Jadi setelah beli celana dalam parfum dia beli pisang. Nah, berarti kita ulang lagi. Yang pertama telur, yang kedua daging sapi, yang ketiga sendok garpu, yang keempat celana dalam, yang kelima parfum, yang keenam pisang, yang ketujuh kacamata, yang ke-8 jus jeruk, yang ke-9 sikat gigi, yang ke-10 sabun, yang ke-6 cat tembok, dan yang ke-12 adalah kancing baju. Ya, itulah 12 poin ya, barang-barang yang tadi kita hafalkan. Nah, itulah secara sederhana teknik menghafal kata. Teknik pertama yang saya sebut tadi sebagai sistem memori. Nah, Anda bisa menggunakan ini kapan saja ya, di mana saja. Tetapi masalahnya adalah kata-kata ini harus kata-kata yang bentuknya materi, bukan abstrak ya, kata-kata yang ada wujudnya. Nah, inilah rahasia menghafal kata. Jadi dengan teknik ini ya, saya bisa menghafal macam-macam. Pelajaran geografi, pelajaran sejarah Eropa ya, sampai juga mungkin pelajaran sastra juga bisa dihafal dengan ini, dengan teknik visualisasi, kemudian dilanjutkan dengan cerita. Nah, masih ada yang lain. Bagaimana kalau kita menghadapi kata-kata yang bentuknya abstrak, tidak ada bentuknya? Nah, ini adalah masalah baru ya. Kita menemukan istilah-istilah banyak sekali ya. Baru-baru ini saya membaca bukunya Eric Kandel, itu pemenang Nobel tentang penelitian otak ya. Itu dia istilahnya banyak sekali. Dan di situ kita mendapatkan masalah nanti bagaimana cara menghafalnya, misalkan kata-kata seperti atau zat-zat kimia ya, yang macam-macam nama-namanya itu. Nah, ini ada sebuah teknik ya yang dikembangkan oleh beberapa orang. Ini saya baca juga dari bukunya Adam Khoo, I'm Gifted. Anda juga bisa cari ya. Nah, jadi caranya adalah memecah kata yang ingin kita hafal menjadi dua kata. Yang kata-kata itu bisa kita bayangkan, bisa kita visualisasikan ya, contohnya ya. Nah, inilah contohnya. Pertama adalah klorin. Klorin ini mirip dengan crawling. Crawling. Crawling dan crawling bentuk suaranya mirip banget ya. Maka Anda bisa visualisasikan klorin dengan gerakan, yaitu crawling itu adalah merangkak ya. Jadi Anda bayangkan merangkak. Ya, ini pakai bahasa Inggris ya. Atau kalau bahasa Indonesia, klorin kan mirip dengan suara apa? Klirin ya, klirin. Temannya Son Goku tuh klirin. Atau bisa juga klorin suaranya mirip dengan rolling ya. Rolling yang garasi itu ya. Klorin dan rolling agak-agak mirip. Anda bisa visualisasikan. Nah, selanjutnya kata fosforus. Nah, ini fosforus ini juga sulit kita visualisasikan, maka kita bisa pecah menjadi dua. Pertama forest ya, yang kedua forest dan frost ya. Jadi hutan cemara yang bersalju ya, frost forest. Phosphorus menjadi frost forest ya. Ini seperti ini kan butuh kreativitas ya. Jadi dengan begini kita akan menganggap bahwa menghafal seperti bermain ya, teka-teki, membuat kreasi gitu. Jadi Anda akan lebih menikmati proses menghafal Anda. Nah, dengan begini semua bisa dihafal ya. Semua bisa dihafal. Nah, sekarang contoh lain adalah gravitasi dan fluorin ya. Kemudian glukosa, hidrogen dan kalium. Nah, ini versi saya ya. Gravitasi saya pecah menjadi gratis dan fit.
Kemudian fluorin saya pecah menjadi flower dan urin. Flower bunga, urin itu ya, air kencing. Glukosa menjadi gula dan kosan. Ya. Kemudian hidrogen menjadi hidro dan deterjen. Hidro masih abstrak ya sebenarnya. Bisa juga mungkin kita ganti apa ya? Hidro itu hidro mungkin mirip dengan indro ya. Hidro dan indro. Nah, indro kan pelawak, Indro Warkop. Kemudian kalium. Nah, ini saya pecah menjadi kali dan ya bahasa Arab ya, udah menjadi bahasa Indonesia. Kita sering mengatakan umi ya. Kalium jadi menjadi kali dan umi. Ya, itu salah satu teknik membuat kata abstrak menjadi non abstrak. Ya, ini juga teknik lain yaitu membayangkan dengan sesuatu, misalkan politik ya, kita hubungkan dengan Obama, kemudian populasi kita hubungkan, kita bayangkan sebagai kumpulan bayi ya, dan lain sebagainya. Karena kan kata-kata seperti populasi dan politik itu kan tidak ada bentuknya ya, maka Anda bisa membuat imajinasi, visualisasi bayangannya. Nah, selanjutnya adalah link system. Nah, ini mari kita gunakan juga. Nah, ini yaitu link system ini yang saya maksud di sini adalah Anda membaca kata ya. Kata yang ingin Anda hafal itu Anda visualisasikan, kemudian Anda rangkai ceritanya. Nah, ini mirip dengan yang pertama tadi, cuma mungkin ada sedikit penyesuaian ya. Ini contohnya. Jadi Anda harus kreatif lah ya, mengadaptasikan apa-apa yang ingin Anda hafal menjadi sebuah cerita yang bisa Anda ulang-ulang, yang mudah Anda visualisasikan. Nah, ini contohnya adalah termometer. Nah, ini adalah 5 sifat termometer yang baik. Yang pertama adalah mudah dibaca, yang kedua aman dipakai, tidak mahal, sensitif terhadap perubahan suhu, dan yang kelima memiliki garis suhu yang banyak. Nah, ini ada 5 ya. Nah, pertama cari kata kunci. Cari kata kunci di setiap sifat tadi. Nah, yang kedua visualisasikan. Pertama kan mudah dibaca, maka mungkin kita visualisasikan orang lagi baca ya. Yang kedua aman ya, Anda bisa visualisasikan seorang bayi berada dalam posisi yang aman, dia pakai sabuk pengaman di mobil ya. Tempat duduknya ada sabuk pengamannya. Yang ketiga murah, Anda bisa gambarkan dengan uang koin. Yang keempat sensitif ya, bisa Anda bayangkan menjadi seorang perempuan yang sedang menangis. Yang kelima garisnya banyak. Ya, Anda bisa bayangkan penggaris ya, yang garisnya banyak. Garis-garis kan itu kan ukuran-ukuran meter, sentimeter, milimeternya itu banyak. Nah, mari kita rangkai menjadi sebuah cerita ya. Digabungkan menjadi sebuah cerita. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya terserah Anda ya. Mungkin kalau saya di sini membuat cerita, ya kalau saya yang buat itu begini ceritanya. Jadi ada orang sekeluarga naik mobil ya. Kemudian bapaknya naik mobil sambil baca buku. Kemudian anaknya ada di belakangnya. Anaknya itu duduk di kursi menggunakan sabuk pengaman. Jadi ada tempat duduk bayinya sudah disiapkan dan juga sabuk pengaman yang ukuran bayi. Kemudian mereka tiba-tiba, oh iya ini murah ya. Murah itu digambarkan dengan koin ya. Tiba-tiba mereka menabrak tumpukan koin. Selanjutnya
Akhirnya terjadi tabrakan tapi tidak apa-apa, bapaknya luka, ibunya ketakutan dan ibunya menangis. Nah, selanjutnya kemudian mereka diselamatkan oleh Pak Polisi ya. Kemudian mereka diberi hadiah oleh Pak Polisi dan hadiahnya ternyata sebuah penggaris. Ya, jadi ada 5 hal itu. Pertama baca kan. Ya tadi orang naik mobil baca, bapaknya sambil baca buku, di belakangnya ada bayinya dalam pakai sabuk pengaman, kemudian mereka nabrak tumpukan koin, akhirnya mereka kecelakaan ya, berhenti mobilnya penyok, kemudian ibunya menangis ya, sensitif ibunya, kemudian datang Pak Polisi menyelamatkan, membantu dan memberi hadiah penggaris ya. Maka kita bisa ulang lagi ya, 5 poin utama. Yang pertama adalah mudah dibaca ya, baca. Yang kedua adalah aman ya, bahannya aman. Yang ketiga murah. Yang keempat sensitif, dan yang kelima banyak garis-garisnya. Ya, itulah teknik menghafal yang ketiga ya. Jadi mencari kata kunci, kemudian visualisasikan dan buat cerita. Nah, ini ada contoh materi pelajaran kelas 10 tentang sejarah, yaitu 9 karakter budaya Indonesia. Nah. Ya, itu bisa Anda coba sendiri, saya tidak akan lanjutkan ya, terlalu panjang. Maka saya ringkas di sini langkah-langkah menghafal pelajaran ada 5 ya. Pertama, cari kata kunci. Yang kedua, lakukan visualisasi. Yang ketiga, buat gambar di buku catatan, ini buat lebih efektif lagi. Kemudian yang keempat, gabungkan menjadi sebuah cerita. Dan yang kelima, ulang cerita tersebut paling tidak 3 kali. Nah, inilah 5 langkah sederhana untuk menghafal pelajaran Anda. Jadi apapun pelajaran Anda, tidak ada alasan untuk tidak bisa menghafal. Otak kita memiliki kemampuan menghafal kata-kata apapun yang kita mau hafalkan. Maka silakan dicoba ya, ini sangat efektif sekali. Saya sudah mencoba berkali-kali dan hasilnya luar biasa. Giliran Anda, tidak ada ruginya mencoba, Anda pun bisa mencoba. Saya cukupkan sampai di sini penjelasan saya tentang super memori kata. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan Anda like, kemudian share ya kepada teman-teman atau saudara yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk di subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan update video-video terbaru dari saya tentang teknik belajar sejarah maupun bahasa Arab. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.